Artikel dikompilasi dalam narasi audio supaya memudahkan saudaraku untuk memahami materi dengan penuh kehusukan dan menghayati isi artikel, terutama bagi saudaraku yang mempunyai waktu terbatas untuk membaca karena kesibukan pekerjaan masing-masing. Demi kebaikan bersama mohon berikan like, subscribe and share. Beberapa tuntunan Islam ketika turun hujan. Marilah kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Kala hujan turun, manusia terpecah menjadi dua golongan. Ada di antara mereka yang menjadi orang beriman dan ada juga yang menjadi kafir. Ada yang mendapat pahala berlimpah, ada juga yang mendapat dosa. Agama Islam adalah agama yang paling sempurna, mengatur dan memberikan tuntunan dalam segala aspek kehidupan manusia, termasuk tuntunan ketika hujan turun. Oleh sebab itu, agar kita menjadi orang yang beriman dan mendapat pahala yang berlimpah ketika turun hujan, ada beberapa hal yang harus kita ketahui, yaitu 1. Mengimani bahwa hujan turun karena rahmat Allah. Allah lah yang menurunkan hujan, bukan karena musim atau gugusan bintang-bintang. Allah berfirman, dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah. Quran Surat An-Naba 14. Oleh sebab itu, sebagai seorang yang beriman wajib bagi kita untuk meyakini bahwa hujan ini berasal dari Allah sebagai rahmat dan keutamaan darinya. Jika ada yang berkeyakinan hujan hanya semata turun disebabkan karena bintang atau musim, maka ia telah jatuh pada hal besar yang mencelakakan. Dari sahabat Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu, ia mengatakan, 2 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami kami ketika salat subuh di Hudaybiyah setelah turunnya hujan tadi malam. Tatkala selesai salam, beliau menghadap ke arah para sahabat kemudian bersabda, apakah kalian mengetahui apa yang difirmankan Rabb kalian? Para sahabat mengatakan, Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui. Nabi bersabda, Allah berfirman, pada pagi hari ini ada di antara hambaku yang beriman kepadaku dan ada pula yang kafir. Adapun orang-orang yang mengatakan, kami diberi hujan dengan sebab keutamaan dari Allah dan rahmatnya, maka dia telah beriman kepadaku dan kufur terhadap bintang-bintang. Dan adapun orang yang mengatakan, kami diberikan hujan dengan sebab bintang ini dan bintang itu, maka dia telah kafir kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Hadis riwayat Bukhari 810. 2. Jangan mencela hujan. Kerap kali kita gusar dan tidak suka kala hujan turun menyirami bumi. Tidak sedikit yang malah menggerutu karena beranggapan banyak aktivitas yang terganggu karena hujan. Aduh, hujan lagi. Padahal ucapan seperti ini meski terlihat remeh namun sangat membahayakan. Mengapa? Karena secara tidak langsung ucapan ini adalah mencela dan tidak ridha akan takdir Allah. Hujan, angin, waktu semuanya adalah makhluk ciptaan Allah. Barang siapa yang mencelanya berarti ia telah mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, anak Adam telah menyakitiku. Ia mencela masa padahal akulah yang menciptakan masa. Di tanganku segala urusan, akulah yang membolak-balikan malam dan siang. Hadis riwayat Bukhari 4826, Muslim 2246. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, janganlah kamu mencaci maki angin. Hadis riwayat Tirmizi 2252. 3. Mengambil berkah dari air hujan. Hujan itu adalah keberkahan yang diturunkan oleh Allah sebagai rahmat bagi makhluknya. Allah berfirman, dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam. Quran Surat Kahf 9. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat gembira dengan turunnya hujan, sehingga beliau mengambil berkah dengan air hujan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, 2 Kami pernah kehujanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyingkap bajunya, lalu beliau guyurkan badannya dengan hujan. Kami pun bertanya, wahai Rasulullah, mengapa Anda melakukan demikian? Beliau menjawab, karena hujan ini baru saja Allah ciptakan. Hadis riwayat Muslim. 898. Demikian pula yang dilakukan oleh para sahabat. Mereka hujan-hujanan dalam rangka ngalap berkah. Di antaranya sahabat yang mulia Zunnurain, disebutkan dari Bunanah, bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu hujan-hujanan di awal turunnya hujan, Al-Mushannaf 26699. Demikian juga dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, diriwayatkan bahwa tanda seru. 2. Apabila turun hujan, beliau mengatakan, wahai jariyah, keluarkanlah pelanaku, juga bajuku. Lalu beliau membacakan ayat yang artinya, dan kami menurunkan dari langit air yang penuh barokah, banyak manfaatnya. Quran Surat Ka'af 50. 9. Hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad. Demikian pula halnya dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa apabila beliau melihat hujan, beliau melepas bajunya lalu duduk, sambil mengatakan, baru saja datang dari Arsy. Al-Mushannaf 26702. Oleh sebab itu, mulai hari ini ubahlah cara pandang kita pada air hujan. Ia bukanlah sesuatu yang harus dibenci, namun justru sesuatu yang patut selalu disyukuri karena ia adalah keberkahan yang diturunkan Allah ke bumi. Tidak ada salahnya justru kita sengaja berhujan-hujanan untuk mencari berkah dari hujan yang turun, bukan malah menggerutu tidak suka. 4. Ketika hujan semakin lebat dan telah lama, maka dianjurkan mengucapkan doa sebagaimana doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma ha'awalaina wa alaina, Allahumma ala'a kami wal jibali, wa zahzirobi, wa butunil audiyati, wa mana abitis syajari. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan untuk merusak kami. Ya Allah, turunkanlah hujan ke dataran tinggi, gunung-gunung, bukit-bukit, perut lembah dan tempat tumbuhnya pepohonan, bukan malah semakin menggerutu dan jengkel, namun berdoa. Inilah tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 5. Memperbanyak doa saat turun hujan adalah kesempatan emas untuk berdoa karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, 2 kondisi di mana doa tidak akan tertolak, doa ketika azan dan doa ketika turun hujan. Hadis riwayat Hakim 2534, Sahihul Jaimi 3078. Di antara doa yang diucapkan ketika turun hujan pertama sekali adalah meminta hujan yang bermanfaat. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila melihat hujan beliau berdoa, Allahumma sayyiban nafian, ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Hadis riwayat Bukhari 1032. Oleh sebab itu, kalau hujan turun perbanyaklah doa untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Minta semuanya kepada Allah, yakin dan percaya jika tidak ada penghalang terkabulnya doa maka pasti Allah akan mengabulkan seluruh doa kita.